Zaman sekarang ini kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Adapun penyebab terjadinya korupsi yang pertama, perilaku hidup yang konsumtif, yang kedua, adanya sikap serakah dalam diri manusia, dan himpitan ekonomi yang ketiga, aspek sosial. Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia menempati posisi ke-102 dari 180 negara terkorup di dunia dan peringkat 3 di Asia. Untuk mencegah terjadinya korupsi, setiap individu perlu menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam diri manusia. Berikut ini merupakan jawaban terbaik agar kita tidak terjebak dalam dunia korupsi. Adapun software yang digunakan dalam pembuatan poster ini, yang pertama, PictArt, yang kedua, Canva. Di dalam poster ini terdapat beberapa keterangan, di antaranya ukuran timbangan, uang, dokumen, senjata, background, awan yang menghitam, 5 prinsip anti korupsi, nama mahasiswa, slogan, dan logo anti korupsi. Dari beberapa keterangan tersebut dapat dijelaskan secara umum. Timbangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Begitu pula dengan korupsi. Timbangan menjadi tolak ukur untuk menilai perbuatan manusia yang bersifat curang, khususnya pejabat pemerintah. Mengapa pejabat pemerintah? Diketahui bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh sejumlah aparatur negara demi kepuasan semata, tidak menghargai yang telah diterima. Masalah korupsi sangat menarik dibicarakan, apalagi menyangkut uang. KPK telah melaporkan dan menyetor setidaknya 73,7 miliar ke negara hasil sita pencucian uang dan penggelapan uang negara, seperti kasus korupsi bansos, COVID-19, dan lain sebagainya. Kelengkapan suatu data real kinerja pemerintah mulai dari surat penawaran, surat kuasa, keuangan, dituangkan dan ditulis dalam sebuah dokumen. Sumpah yang dibuat pada pelantikan hanyalah omong kosong. Alkitab dan Al-Quran hanya simbol. Tanpa menyadari, hal ini melanggar hukum Tuhan. Background pada gambar ini berwarna orange yang menggambarkan baju para tahanan korupsi. Pada poster ini terdapat awan yang menghitam yang menggambarkan redupnya pola pikir masyarakat dalam bertindak, hingga akhirnya terkurung di jeruji besi yang terbilang tidak pantas untuk dihuni. Setiap individu perlu memiliki 5 prinsip anti korupsi, di antaranya 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Mengapa akuntabilitas harus dilakukan pemerintah? Tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah. Salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terciptanya pelenggaraan pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan yang diambil bersifat terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Ketiga, prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran atau fairness ini dilakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.